raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Terima kasih ya Sang. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kalian masih ingat materi hari ini? Akan membahas apa? Barangkali sudah ada yang membuka LKS-nya sebelum masuk ke sekolah? Belum Bu, udah Bu. Pidato. Ya sih, benar. Nanti Ibu kasih dari tambahan ya. Oke. Aku Mbak Yu. Nanti kalau mau tambahan jawab pertanyaan ini ya. Oke Bu. Kita langsung saja. Materi untuk hari ini kita akan membahas tentang pidato persuasif. Ada yang sudah tahu apa itu pidato? Ngomong di depan. Kalian pernah lihat orang yang sedang berpidato? Sering. Contohnya Bapak Jokowi, kemudian siapa lagi? Bapak Prabowo. Dari sini ada yang pernah berpidato di depan? Pernah saya Bu. Pernah. Oh pernah. Pidato apa Hasan? Bu. Pidato tentang pendidikan Bu. Oke, kita langsung ke materi saja ya. Pidato. Apa sih Bu pidato itu? Bisa dilihat di depan ya. Pidato itu merupakan sebuah kegiatan berbicara untuk mengungkapkan pikiran di depan umum. Seperti itu. Nah, tetapi sebelum berpidato, biasanya pembicara itu membuat teks pidato terlebih dahulu. Contohnya seperti Bapak Jokowi ketika berpidato di depan, pasti Bapak itu sebelumnya sudah menyiapkan materinya tentang teks-teksnya seperti itu. Dapat dipahami? Paham Bu. Oke, slide berikutnya. Ada yang tahu apa itu teks pidato? Mungkin yang tadi ya. Teks pidato itu merupakan beda ya, pidato dan teks itu beda ya. Oke. Teks pidato itu merupakan susunan kalimat tertulis yang dirancang untuk disampaikan secara lisan yang berisi tentang apa Bu? Yang berisi tentang gagasan, pendapat dan pengetahuan terhadap beberapa orang. Penting gak sih Bu membuat teks pidato itu? Jika kalian ingin berpidato atau nanti mungkin ada lomba berpidato di sekolah, kalian harus menyusun dulu teks pidatonya. Jangan sampai kita tidak punya materinya untuk berpidato, karena nanti kita akan kebingungan, kita akan bilang apa yang di depan seperti itu. Nah, selanjutnya tadi kan pidato, sekarang pengertian pidato persuasif. Nah, sebelumnya persuasif itu adalah bentuk komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, terus untuk mengubah pendapat ataupun perilaku. Sedangkan pidato persuasif itu adalah sejenis pidato yang bertujuan untuk memengaruhi ataupun mengajak dan membujuk pendengar agar mengikuti gagasan atau ajakan yang disampaikan oleh pembicara. Jadi begitu pidato persuasif itu kayak mengajak, seperti mengajak. Lanjut ya tujuannya. Tujuannya apa aja sih Bu? Pidato persuasif itu bisa dilihat di depan ya. Tujuan utama pidato persuasif itu meliputi ini, mengubah pandangan pendengar dengan cara yang persuasif. Persuasif itu yang seperti apa? Yang seperti mengajak gitu. Kayak ayo kita harus bersih-bersih. Kemudian tujuan lainnya itu menyampaikan informasi secara meyakinkan. Dan yang terakhir mengajak audiens untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ada juga struktur. Struktur apa? Struktur pidato persuasif. Di sini tuh ada pembukaan yang di dalamnya itu ada salam, sapaan dan pengantar topik. Kemudian yang kedua ada isi yang meliputi argumentasi dan ajakan. Kemudian yang terakhir penutup. Penutup itu apa sih Bu? Penutup itu kesimpulan, harapan dan salam penutup. Sampai sini mengerti? Lanjut. Mau lanjut? Lanjut saja ya. Nah, di sini ada juga ciri kebahasaan pidato. Pidato apa? Persuasif. Yang pertama menggunakan kata ajakan. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Nomor 2 sampai nomor 3? Saya Bu. Silakan Hasan bacakan nomor 2 sampai 4. Oke, yang pertama menggunakan kata ajakan. Contohnya seperti ayo, mari, hendaknya.
Kemudian yang kedua mengandung kata kerja mental, percaya, berpikir, merasa. Yang ketiga sapaan kepada pendengar, dan yang keempat kalimat persuasif dan emotif. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, selanjutnya contoh singkatnya saja ya ini. Contoh singkat pidato persuasif itu gini. Mari kita jaga kebersihan lingkungan sekolah. Lingkungan yang bersih akan membuat kita sehat dan nyaman belajar. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri sendiri untuk tidak membuang sampah sembarangan. Dapat dipahami? Paham. Jadi kita sebagai murid-murid yang teladan itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Harus tetap menjaga kebersihan. Seperti itu agar kita selalu nyaman. Ada yang membacakan lagi? Mungkin teknisnya bisa dibacakan? Teknik penyampaian. Yang pertama, gunakan intonasi suara yang jelas. Yang kedua, ekspresikan emosi sesuai isi pidato. Yang ketiga, jaga kontak mata dengan pendengar. Yang keempat, gunakan bahasa tubuh yang mendukung. Yang kelima, tampilkan sikap percaya diri. Oke, terima kasih. Nah, ini contoh tes pidato ya. Boleh dibacakan saja ya ini, karena terlalu panjang mungkin. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini contoh saja ya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru. Pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat dan semangat belajar. Benar? Semangat belajar? Semangat, Bu. Hadirin yang saya cintai, kebersihan lingkungan sekolah adalah tanggung jawab kita semua. Sekolah yang bersih mencerminkan siswa yang peduli dan berkarakter. Namun sayangnya, masih banyak dari kita yang membuang sampah sembarangan, meninggalkan bekas makanan begitu saja, bahkan mencoret-coret dinding tanpa rasa bersalah. Teman-teman, bayangkan jika setiap hari lingkungan sekolah kita kotor. Pasti belajar menjadi tidak nyaman, benar? Nah, udara jadi bau dan bisa menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, saya mengajak kita semua untuk menjaga kebersihan mulai dari yang kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak mencoret-coret meja atau tembok, kemudian membersihkan kelas bersama-sama, dan yang terakhir menjaga kamar mandi tetap bersih dan wangi. Nah, mari kita jadikan sekolah ini rumah kedua yang bersih, rapi dan sehat. Kita tunjukkan bahwa kita adalah generasi yang peduli terhadap lingkungan. Demikian pidato saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat mengunggah kesadaran kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Contoh pidato persuasif itu mengajak untuk kita agar selalu bersih. Oke. Kita kayaknya sudah dulu materinya. Kita akan ketemu lagi di minggu depan dan Ibu akan memberikan tugas. Oke? Ibu bagikan ya, ini dikumpulkan untuk minggu depan. Susah nggak Bu? Tugasnya hari ini sangat mudah sekali. Oke, itu kalian kerjakan untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Ya, Bu. Nah, cukup dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Gimana belajarnya? Seru? Seru.